Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Bagaimana kita menyusun kalimat dalam bahasa Arab akan kita bahas dalam materi kali ini. Oke, ini mungkin akan menjadi materi terakhir pada semester ini ya. Oke. Menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Di sini ada dua contoh kalimat. Pertama, Ibrahim yaqra'ul Qur'ana. Kemudian yaqra'u Ibrahimu al-Qur'ana. Kelihatan ya perbedaannya ya. Yang satu, Ibrahim yaqra'ul Qur'an. Yang kedua, yaqra' Ibrahim al-Qur'an. Nah, dua kalimat ini sama aja, artinya semuanya Ibrahim membaca Al-Qur'an. Mana yang benar, mana yang salah, semuanya benar dan tidak ada yang salah. Jadi, dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua model. Yang pertama, bisa diawali oleh pelakunya dulu. Atau Ibrahim ini kan pelakunya nih yang warna merah. Atau bisa diawali oleh kata kerjanya dulu, fi'ilnya, yaqra'nya dulu. Nah, jadi sama aja. Ibrahim yaqra'ul Qur'an benar, yaqra' Ibrahim al-Qur'an juga tidak salah. Nah, ada dua macam. Nah, dalam menyusun kalimat dalam bahasa Arab itu ya sama seperti dalam bahasa Indonesia. Kita itu butuh susunan seperti SPOK ya kan. Subjek, predikat, objek. Nah, dalam bahasa Arab juga ada. Apa saja sebutannya dalam bahasa Arab? Nah, yang pertama, dalam bahasa Arab itu kita mengenal istilah fa'il. Fa'il. Apa? Fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah pelaku. Adalah orang yang melakukan pekerjaan. Jadi fa'il itu bisa dibilang subjek atau pelaku dalam kalimat tersebut. Di contoh tadi, Ibrahim yaqra'ul Qur'an. Nah, siapa sih pelaku yang melakukan pekerjaan ini? Si Ibrahim. Nah, jadi Ibrahim ini adalah fa'il. Ibrahim ini kita sebut fa'il. Nah, di dalam susunan kalimat bahasa Arab itu harus ada fa'il, kemudian ada fi'al, dan ada maf'ul. Nah, yang pertama tadi udah kita bahas, kita sebut dengan fa'il. Nah, jadi Ibrahim ini adalah fa'il. Nah, fa'il ini dia punya ciri-ciri, dia punya tanda. Tandanya apa? Dhammah. Jadi setiap fa'il itu punya ciri-ciri atau tanda dhammah pada akhir harokatnya. Nah, jadi kalau kayak gini, Ibrahimu, nah makanya dia pakai Ibrahimu kan, bukan Ibrahima atau Ibrahimi, tapi dia Ibrahimu. Kenapa Ibrahimu? Karena dia adalah fa'il atau orang yang melakukan. Itu tadi fa'il. Kemudian setelah fa'il ada syarat yang kedua yaitu fi'al. Nah, apa itu fi'il? Ya seperti biasa, fi'il itu adalah kata kerja. Nah, fi'il itu pekerjaannya atau kata kerja yang dilakukannya. Jadi, pekerjaannya itu apa? Nah, itu kita sebut fi'il atau kata kerja. Ya seperti biasa, yaqra'u, kemudian ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi atau fi'il mudhari. Apa tandanya? Harokat atau tandanya itu sesuai dengan bentuk fi'il dan domirnya, seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi ya kalau dia fi'il madhi, kemudian domirnya itu huwa, berarti fa'ala, qara'a. Tapi kalau dia fi'il mudhari berarti yaqra'u. Tapi kalau domirnya berubah jadi Fatimah berarti jadi taqra'u atau qara'at dalam bahasa dalam fi'il madhi. Jadi dia tidak ada harokat khusus tandanya, tapi tandanya itu tergantung bentuk fi'ilnya dan domirnya apa. Itu fi'il. Nah, kemudian tadi ada fa'il, harokatnya dhammah. Kemudian ada fi'al, tandanya itu
Tidak ada yang spesifik, hanya bagaimana bentuk fi'il dan mengikuti domirnya seperti materi sebelumnya. Nah, kemudian ada maf'ul. Maf'ul ini adalah, wah ini belum diganti, maf'ul. Nah, kalau tadi fi'al itu adalah pelaku atau yang melakukan, maf'ul ini adalah objek atau kata yang dikenakan oleh pekerjaan. Atau apa ya, yang objek itu apa? Adalah kata yang adalah kata yang menjadi sasaran gitu ya. Yang menjadi sasaran oleh pekerjaan tersebut. Nah, intinya maf'ul itu objek lah simpelnya. Objek itu kan adalah sesuatu yang terkena oleh pekerjaan tersebut. Nah, itu kita sebut maf'ul. Apa tanda-tandanya? Nah, kalau tadi fa'il itu tandanya dhammah, nah sekarang maf'ul itu tandanya fathah. Jadi kalau dia isim atau kata benda yang dia itu kedudukannya sebagai maf'ul, maka dia bukan dhammah lagi, tapi dia berubah jadi fathah. Oh, ini belum diganti juga. Tandanya adalah fathah. Nah, jadi tandanya adalah fathah. Misal tadi kita lihat. Nah, Ibrahimu yaqra'ul Qur'ana. Nah, di sini kenapa kok Qur'ana bukan Qur'anu atau Qur'ani? Karena sebelumnya, sebelum Qur'an itu kenapa dia Qur'ana? Karena Al-Qur'an ini kedudukannya sebagai maf'ul atau objek. Nah, jadi ketika isim atau kata benda itu dia kedudukan dalam kalimat itu sebagai objek, maka harokatnya berubah jadi fathah, harokat akhirnya ya. Nah, kalau tadi maf'ul itu harokatnya fathah, kalau fa'il itu harokatnya dhammah. Nah, ini perlu diingat rumus ini. Jadi, ketika kita lihat satu kalimat, kita itu udah bisa tahu mana pelakunya dan mana objeknya, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya. Kita bisa lihat kalimatnya. Atau ketika kita menyusun kalimat, nanti jadi bahaya kalau kita salah narok dhammah dan narok fathah. Misalkan kita bikin contoh di sini, misalkan akala, al-kalbu al-lahma. Nah, misalkan kita membuat kalimat. Misalkan kita membuat kalimat akala. Nah, ini harusnya al-kalbu, tapi misalkan kita kebalik nih. Al-kalbu ini kita jadiin al-kalba, dan ini kita jadiin al-lahmu. Nah, ini artinya daging memakan anjing. Nah, kebalikan artinya. Kenapa kebalik? Karena kalba ini artinya anjing, ini harusnya dia sebagai fa'il atau sebagai pelaku. Maka kalau dia sebagai pelaku, dia harusnya bukan fathah, tapi apa? Harokatnya dhammah. Nah, Allahmu harusnya jadi Allahma. Kenapa jadi Allahma? Karena kedudukannya sebagai objek atau maf'ul. Nah, kalau udah tulisannya akala al-kalbu al-lahma, maka baru benar artinya anjing memakan daging. Nah, ini perlu diingat. Jadi ketika dia sebagai subjek atau sebagai pelaku atau sebagai fa'il, maka harokatnya dhammah. Dan ketika dia sebagai maf'ul atau sebagai objek, maka harokatnya fathah. Ingat ya, ada fa'il,
Ada fi'il, ada maf'ul. Fa'il itu adalah pelaku, harokatnya dhammah tandanya. Kemudian kalau fi'il itu kata kerja, itu mengikuti bentuk fi'il dan domirnya. Kalau dia fi'il madi, dia mudhari. Kemudian lihat domirnya. Kalau dia huwa bagaimana, kalau dia Fatimah, hiya gimana, itu kalau dia fi'il. Dan kemudian ketika dia jadi maf'ul, ketika susunannya itu dia berperan sebagai objek, maka harokatnya menjadi fathah. Nah, kita lihat contoh di sini. Nah, kataba tolibun kalimatan. Artinya apa? Siswa itu menulis kata atau menulis kalimat. Nah, kataba di sini fi'il. Ya kan? Fi'il apa? Fi'il madi. Kenapa kok kataba? Karena tolibun domirnya. Tolibun ini berarti huwa. Tolibun ini berarti huwa karena dia adalah siswa laki-laki. Nah, berarti domirnya adalah huwa. Nah, huwa kataba tolibun kalimatan. Nah, kataba tolibun kalimatan. Tolibun kenapa pakai dhammah? Karena dia kedudukannya sebagai fa'il atau sebagai pelaku. Sementara kalimatan, kenapa kok pakai an? Nah, ingat ya, kemarin ketika ada ciri-ciri dari kata benda atau isim, itu dia pakai tanwin. Atau kalau dia nggak pakai tanwin, dia pakai alif lam. Nah, ini dia nggak pakai alif lam kan? Nggak ada alif lamnya. Kalimatan juga nggak ada alif lam, maka dia pakai tanwin. Nah, kenapa ini tolibun dan ini kenapa kalimatan bukan kalimatun? Karena kalimatan ini kedudukannya sebagai objek atau sebagai maf'ul, maka dia jadi fathah. Kalau yang tolibun kedudukannya sebagai fa'il, maka tandanya adalah dhammah. Boleh nggak dibalik? Jadi misalkan tolibun kataba, seperti contoh yang awal tadi, tolibun kataba kalimatan, boleh, sama aja. Nah, jadi bisa dibalik antara fiilnya dulu atau fa'ilnya dulu, itu boleh, sama saja. Itu namanya nanti ada jenisnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, tapi yang penting teman-teman bisa baca dan bisa menyusun kalimat dasar. Contoh lagi, nah, Fatimah, kita hapus dulu biar nggak. Oke, Fatimatun ta'kulu ar-ruzza. Nah, kelihatan ya, mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Fatimah memakan nasi. Nah, jadi nasi ini adalah objek atau dia maf'ul. Ketika dia jadi maf'ul, maka harokannya adalah fathah. Dan Fatimatun ini jadi fa'il. Ketika dia jadi fa'il, maka harokat akhirnya adalah dhammah, seperti itu. Nah, ini contoh lagi. Yaftahul mudarrisu al-baba. Nah, mudarris apa? Guru itu membuka pintu. Nah, di sini isimnya, kata bendanya menggunakan alif lam, ciri-cirinya. Nah, karena dia ada alif lam, maka dia tidak menggunakan tanwin. Yaftahul mudarrisu al-baba. Kelihatan ya, mana sih yang fa'il, mana yang maf'ul, mana yang pelaku, mana yang objek, dan mana yang fi'il. Nah, kenapa dia pakai yaftahu? Karena mudarris itu huwa. Nah, kalau yang tadi, loh kok pakai tak kulu bukan ya kulu? Karena domirnya adalah Fatimah. Fatimah itu domirnya apa? Hiya. Karena dia perempuan. Nah, Fatimah, hiya, ta'kulu ar-ruzza. Nah, kalau mudarris, huwa. Huwa yaftah. Al-mudarris yaftahul baba. Boleh. Atau yaftahul mudarrisu al-baba. Nah, al-mudarrisu kenapa? Kok al-mudarrisu bukan mudarrisa, bukan mudarrisi? Karena al-mudarrisu ini kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku. Dan al-baba ini kedudukannya sebagai maf'ul atau objek, maka dia harokannya fathah. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan langsung di grup atau bisa chat pribadi. Nah,
Jadi itu tadi kata kuncinya ada fa'il, fi'il, dan maf'ul. Ingat, fa'il itu adalah pelaku, tandanya dia dommah. Jadi dalam kalimat itu ketika dia dommah ini dia jadi posisinya adalah sebagai fa'il atau sebagai pelakunya. Kalau fi'ilnya kok dommah juga, ya itu bukan karena tanda dia sebagai pelaku, tapi karena memang dia adalah fi'il mudhari yang bentuknya yaf'alu. Kenapa bentuknya yaf'alu atau yaqra'u? Karena domirnya huwa. Nah, jadi dia nggak termasuk dari ciri-ciri fa'il, karena dia bukan isim, tapi dia adalah fi'ilnya itu sendiri. Nah, kalau dia sebagai isim yang kedudukannya, kata benda yang kedudukannya sebagai fa'il, maka dia punya tanda-tanda dhammah. Kalau maf'ul, dia kedudukannya sebagai objek, tandanya fathah. Al-Qur'ana. Nah, jadi akala al-kalbu al-lahma, al-kalbu al-lahma. Nggak boleh kebalik. Kalau kebalik, maknanya juga ketuker. Gitu. Itulah detailnya bahasa Arab ya. Jadi salah harokat juga kita bisa membuat salah arti. Seperti ini, kataba tolibun kalimatan. Nggak boleh berubah jadi kataba toliban kalimatun. Jadi kata itu menulis siswa. Nah, kan rusak jadi maknanya. Maka kita nggak boleh ngasal. Nah, jadi kalau kita udah belajar dikit-dikit kayak gini, nanti kita pelan-pelan bisa baca Arab gundul kalau bahasanya. Nah, kenapa kok orang-orang itu bisa baca Arab gundul? Ya karena dia udah tahu kaidahnya. Pokoknya kalau dia sebagai objek ya pasti dia u. Kalau dia sebagai subjek atau pelaku pasti dia u. Kalau dia sebagai objek atau dia sebagai maf'ul pasti a atau an. Walaupun tanpa harokat. Nah, seperti itu. Mafhum ya? Saya rasa nggak terlalu sulit lah ini. Artinya simpelnya seperti itu tadi lah. Ketika dia pelaku dia jadi dhammah, kita sebut fa'il. Kemudian ketika dia jadi objek, itu kita sebut maf'ul dan tandanya fathah. Oke, kalau sudah paham nanti dikerjakan latihannya. Yang pertama ini ada nazo, ini latihan di sini. Latihan yang pertama ini kalian identifikasi ya. Ini ada kalimat nazoro waladun asyajarota. Nah, dari bacaan ini kan harusnya udah bisa nih. Mana sih yang fa'il, mana fi'il, mana maf'ul. Jadi, tentukan mana fa'ilnya dari kalimat ini, mana fi'ilnya, dan mana maf'ulnya. Begitu juga yang kalimat bawahnya. Al-abu yaknusu al-bilato. Mana yang fa'il, mana fi'il, mana maf'ul. Nah, ini juga seperti itu. Kemudian ada lagi soal bawahnya ini lengkapi harokat pada kalimat berikut. Nah, ini kalian hanya melengkapi melengkapi harokat, maaf. Ini sudah ada harokatnya, tapi akala Muhammad, du, di, atau da. Allahmu ini lahmu, lahmi, atau allahma. Tolibi, ba, atau bu. Mahfazoti, ta, atau tu. Nah, jadi yang kuning ini kalian lengkapi sesuai dengan kedudukannya. Jadi ingat ya, fa'il tadi dia dhammah dan dia maf'ul dia jadi fathah. Nah, ini dikerjakan seperti biasa, nanti ditulis di kertas, kemudian dikirimkan dan difoto ke drive yang nanti saya kirim. Oke, nanti absen akan saya lihat dari latihan yang telah kalian kirim. Kalau memang ada yang bingung dan tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.